Baik, sekarang sudah masuk ke pertemuan yang ketiga, yaitu kita akan membahas mengenai apa itu variabel, tipe data, dan operator. Nanti kemudian ada inputan dan output ya, sesuai dengan algoritma yang sebelumnya telah kita pelajari. Eh, Nah, ini ada beberapa tujuan yang jelas nanti rekan-rekan bisa mengerti atau paham apa itu tipe data, variabel, kemudian ada operator. Operator juga nanti akan ada banyak sekali. Nanti kita akan lihat satu persatu. Eh, nah, sebenarnya gini, ketika kita belajar sebuah pemrograman atau algoritma, variabel ini nanti digunakan untuk menyimpan sebuah data. Ibaratnya kalau di sini adalah ketika kita akan menyimpan air, maka dia butuh ember, gitu ya, butuh ember. Nah, variabel itu seperti itu, jadi digunakan untuk menyimpan data sebagai tempat penyimpanan. Nah, variabel sendiri di sini memiliki dia punya tipe data dan nama, ya. Jadi biar compiler atau komputer gampang membedakan antara antara variabel yang satu dan yang lainnya, dia harus punya nama dan tipenya. Sama seperti saya ketika memanggil rekan-rekan kan nggak mungkin ya dipanggil hey 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 gitu ke rekan-rekan semua. Tentunya punya nama gitu. Nanti kalau misalnya saya panggil hey, hey-nya siapa? Jangan-jangan nanti akan menjawab panggilan saya semua gitu. Nah, selain itu dia juga tipe data ya atau tipenya jenisnya gitu. Kalau manusia ya berarti ada lelaki perempuan gitu, ada yang beda. Tapi nanti yang di sini yang variabel di sini nanti akan lebih banyak jenisnya. Sama seperti ini ya, ketika kita ada di sini ada sebuah ember, nah berarti ember ini digunakan untuk menyimpan benda yang bentuknya cair, ya. Kemudian lagi misalkan ada keranjang ya, keranjang misalkan ada sebuah keranjang, keranjang belanja misalkan. Nah, keranjang belanja yang misalkan bentuknya kurang lebih seperti ini yang nggak bisa digunakan untuk menyimpan benda yang cair, ya pasti akan bocor, akan habis gitu ya. Nah, ini berarti digunakan untuk menyimpan ya benda yang padat gitu. Sama halnya dengan sebuah variabel. Ketika dia akan menyimpan sebuah nilai atau data, ya harus disesuaikan dengan jenis datanya atau tipe datanya. Kayak gitu. Nah, apa tipe data di sini mengindikasikan tipe dari nilai pada variabel. Tadi misalkan benda itu ada bentuknya cair, ada yang bentuknya gas. Gitu. Berarti kan itu harus tempatnya harus beda. Nggak bisa keranjang itu digunakan untuk menyimpan benda yang cair. Nah, kurang lebih seperti itu fungsi dari variabel, kemudian tipenya apa, kenapa dia punya tipe, kemudian kemudian dia juga punya nama. Oke. Nah, selanjutnya jenis variabel. Nah, di sini untuk jenis variabelnya sebenarnya gini. Nah, sebuah compiler ini dia atau di dalam program komputer dia itu punya scope ya, punya jangkauan untuk mengenali sebuah variabel. Nah, di sini ada dua jenis variabel, yaitu variabel lokal dan variabel global. Ya. Nah, berarti kalau lokal ya dia hanya berlaku, hanya bisa dikenali di subprogram. Kalau global sebaiknya dia lebih luas lagi. Gitu ya. Contohnya misalkan analoginya seperti ini. Ini ada variabel X, Y, dan Z. Ya. Nah, berarti kalau yang variabel X dia kan cangkupannya luas ya. Dia di lingkaran paling luar. Nah, kemudian menyempit lagi Y, kemudian yang menyempit lagi Z. Oke. Nah, berarti di sini variabel X ini akan dikenali di sekupnya Y dan sekupnya Z. Karena dia di paling luar. Ya. Nah, sedangkan variabel Y ini dia tidak akan dikenali di
scope yang sini. Dia tidak dikenali di sini. Dia hanya dikenali di ya di sini dan di sini. Gitu. Jadi kalau yang X berarti ini bisa dikatakan variabel global. Kalau yang Y ini ya variabel lokal ya, artinya lokalnya yang ada di sini. Lokal yang ada di cangkupannya si Y. Gitu. Contohnya kalau misalkan di pemerintahan itu ada presiden, kemudian ada DPR, kemudian ada DPRD ya. Berarti kan cangkupannya luas, kemudian cangkupannya dia misalkan per nasional, kemudian ada dia per provinsi gitu ya. Ada lagi nanti DPD gitu, ada juga skupnya. Nah, berarti itu terkait dengan skupnya, terkait dengan urusannya. Kalau misalkan DPRD ya berarti hanya daerahnya yang diurusi. Nggak boleh DPRD misalkan di Jawa Timur kok dia ngurusi yang Jawa Tengah. Oh ya nggak boleh itu. Contohnya misalkan seperti itu analoginya. Nah, baik. Oke, ini saya nggak apa-apa agak cepat ya, nanti ini sudah saya rekam biar nanti bisa dilihat lagi. Nah, kemudian untuk aturan penulisan variabel, jadi kita tidak boleh asal-asalan ya membuat sebuah variabel di dalam bahasa pemrograman, dalam hal ini bahasa pemrograman Java. Nah, nama variabel itu tidak boleh menggunakan kata kunci Java, artinya sebuah kata-kata atau sebuah kata kunci yang sudah digunakan di Java itu tidak boleh digunakan buat nama variabel. Kan banyak sekali Java, ada sistem, out, itu kan sudah ada ya. Kayak gitu itu nggak boleh. Jadi selain yang sudah digunakan, biasanya kalau nanti di editor itu sudah ada warna-warnanya. Gitu. Nanti nah itu nggak boleh digunakan sebuah variabel. Kemudian nama variabel itu boleh menggunakan huruf boleh, angka atau garis bawah terutama. Nah, ini boleh digunakan. Jadi ketika kita membuat variabel ini pertama misalkan menggunakan huruf itu boleh. Gitu. Garis bawah juga boleh. Angka juga boleh. Nah, simbol dolar juga boleh. Nah, di sini namun sebaiknya penggunaannya nama variabel itu menggunakan diawali huruf kecil biasanya. Ini gini. Biasanya ini menggunakan diawali huruf kecil. Nah, kemudian ketika dia nama variabel lebih dari satu kata, maka kata yang setelahnya diawali huruf besar. Jadi di sini ada dua model ya. Ada dua model penamaan variabel. Ada yang dia huruf kecil dulu, misalkan apa ya, anak ini anak ya, anak underscore laki misalkan. Nah, ini kan lebih dari satu kata. Ini sebenarnya boleh. Atau seperti ini, anak underscore, bukan underscore, anak langsung laki, seperti ini boleh. Nah, yang seperti ini, anak underscore laki, ini biasanya digunakan pada bahasa programan Python atau HTML ya, ketika kita membuat penamaan file. Ini disebut namanya snake case. Snake ular ya, snake case. Kenapa snake case? Ya dia kayak ular berjalan itu loh di sini. Kalau dua kata ya kalau artinya spasi itu diganti dengan underscore. Berarti kan dia bentuknya kayak ular ya. Kalau ular jalan kan kayak gini-gini ya. Nah, kenapa itu disebut dengan snake case? Nah, sedangkan yang ini anak terus kata yang selanjutnya diikuti tanda huruf besar itu sering istilahnya camel case. Jadi nanti kalau ada istilah snake case, camel case itu ya berarti penamaan variabel stylenya ya. Camel case. Kenapa camel case? Ya karena dia seperti punuk unta ya. Gitu. Nah, itu terkait dengan
Sebenarnya ini ya, sebenarnya ini apa ya, tidak ada aturan tertulis, tetapi sebaiknya menggunakan konsep yang seperti ini kayak gitu. Biar nanti standar. Kita kan biasanya kalau misalkan membuat sebuah project itu tidak hanya kita aja, tetapi nanti bisa kolaborasi yang lebih dari satu orang seperti itu, sehingga nanti akan standar gitu. Nah, kemudian, nah ini cara penulisannya seperti ini, cara penulisannya. Cara penulisan seperti ini. Jadi tipe datanya apa, kemudian nama dan nilai jika ada. Ketika kita membuat sebuah variabel atau mendeklarasikan sebuah variabel. Pertama itu tipe datanya apa, kemudian nama variabelnya diikuti dengan nilai awal jika ada. Kalau nggak ada ya sudah, nggak perlu ini. Ini nggak perlu kalau misalnya nggak ada. Contohnya integer, konstanta atau variabel. Ini tipenya integer, kemudian ini nama variabelnya variabel. Nah ini titik koma ini karena sintaknya Java ya, sehingga ketika satu instruksi atau satu pernyataan atau satu deklarasi, berarti dia diakhiri titik koma, Itu. Nah kemudian yang contoh yang kedua, misalkan ini karena ini bedanya adalah di sini dikasih nilai ya, dikasih inisialisasi atau nilai awal 34. Oke. Nah, kemudian tadi kita tahu ya, tipe data ini digunakan untuk membedakan jenis variabelnya. Kalau di kehidupan sehari-hari berarti tadi ya ada yang gas, ada yang cair, ada yang padat, dan tempatnya itu harus beda antara yang digunakan untuk menyimpan benda cair ataupun digunakan untuk menyimpan benda padat. Gitu. Nah, di sini tipe data ini dikategorikan atau dibedakan menjadi dua. Ya, ada tipe data primitif dan tipe data referensi. Atau sering disebut ini tipe data bentukan juga boleh. Kenapa bentukan? Ya karena ya dibentuk sesuai kebutuhan. Kita lihat ini. Nah, ini tipe data primitif ya. Tipe data primitif itu maksudnya adalah tipe data bawaan. Tipe data yang telah disediakan oleh compiler, dalam hal ini adalah Java. Nah, di sini jenis-jenisnya ada yang paling gampang itu kalau ngapalkan ya besil ya, byte, short, integer, long. Kemudian tambah float dan double. Ini nanti bedanya apa? Di sini yang misalkan kita ini ya, pertama ya boolean. Boolean ini dia terdiri dari dua nilai, yaitu true atau false, benar atau salah. Gitu. Itu hanya ada dua nilai. Artinya nanti kalau misalkan rekan-rekan membuat sebuah variabel yang variabel tersebut digunakan untuk menyimpan benar atau salah, gitu ya. Dia menggunakan jenis data atau tipe data yaitu boolean. Namanya boolean. Nah, ukurannya itu 1 bit. 1 bit. Nah, kemudian ada yang namanya karakter. Ada karakter. Nah, karakter ini dia digunakan untuk menyimpan satu huruf. A itu satu huruf, B satu huruf, 1 itu satu huruf, 2 itu satu huruf. Pokoknya hanya satu karakter. Satu huruf itulah ya, satu bilangan boleh. Itu. Nah, biasanya ini terdiri dari 16 bit ya. Misalkan kita dia menggunakan karakter Unicode. Unicode berarti nanti dia bisa menggunakan karakter-karakter khusus ya. Misalkan karakter kayak gini misalkan. Daun waru misalkan, hati misalkan bisa. Atau karakter ya apa aja sih.
Ini bisa. Ini kan Unicode ya. Ini kan Unicode. Atau copyright misalkan itu bisa. Yang penting dia satu huruf. Setelah itu, ini kaitannya dengan tadi ya, dengan boolean dan salah, ini karakter. Nah, kemudian yang di bawah ke sini, ini semua ini nanti digunakan untuk menyimpan data angka atau nilai angka atau nilai angka. Nah, nilai angka biasanya ada dua ya. Ada yang dia bilangan bulat dan pecahan. Nah, berarti yang byte, short, integer, long ini dia digunakan untuk menyimpan bilangan bulat. Sedangkan yang ini digunakan untuk menyimpan bilangan pecahan. Gitu. Nah, kemudian ini ada cangkupan atau minimumnya ya. Nah, yang byte itu berarti ada 8 bit atau kalau 8 bit berarti ya ini aja ya. Berarti ya 128 ini panjangnya. 8 bit itu maksudnya berarti seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1 dan seterusnya. Nanti kalau jumlahnya itu nanti bukan 128 tapi 256. Karena ini yang 128 berarti kan ini nanti akan ada 256 ya. Panjangnya atau rentangnya. Dia dari negatif 127 sampai dengan 128. Sehingga kalau misalkan rekan-rekan mau menyimpan angka yang rentangnya di antara ini, boleh menggunakan byte. Contohnya misalkan umur. Umur itu maksimal nggak sampai 100 ya. Umur paling mentok ya 60 sampai 70 itu. Nah, boleh menggunakan byte. Gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada short. Short juga untuk menyimpan bilangan positif atau bilangan bulat. Bukan positif. Menyimpan bilangan bulat, di sini rentangnya itu 16 bit. Berarti nanti rentangnya sekian. Sekali lagi kalau misalkan nanti untuk menyimpan tipe data yang rentangnya di antara sekian, nanti boleh menggunakan boleh menggunakan short. Integer juga sama, untuk bilangan bulat dia rentangnya sekian. Long juga. Gitu kira-kira. Kenapa ada tipe data? Nah, sementara untuk yang kenapa kita harus memikirkan tipe data? Oh ya sudah, saya menggunakan long terus seperti itu. Boleh nggak seperti itu? Boleh, tapi itu bukan praktik yang terbaik ya. Sebaiknya kita membuat sebuah variabel itu disesuaikan dengan tampungan data yang digunakan agar nanti program kita lebih irit memori gitu kan. Sebelumnya kita sudah tahu ya bahwa algoritma yang baik itu adalah algoritma yang dia efisien, cepat, dan konsumsi memorinya rendah gitu. Nah, otomatis nanti ketika kita memanfaatkan tipe data yang long terus untuk menyimpan tipe data bilangan bilangan bulat, ya nanti dia akan memorinya akan mengalokasikan sebanyak 64 bit gitu. Sedangkan nanti kadang ada slot yang tidak terpakai. Nah, itu kan akan boros memori. Nah, kurang lebih tujuannya seperti itu. Kenapa kita perlu menyesuaikan jenis datanya. Oke. Kemudian ada float. Float ini dia berarti bilangan pecahan. Bilangan pecahan misalkan ini ya pecahan pi misalkan berarti ada komanya misalkan seperti itu. Nah, ini 32 bit. Nah, bedanya float dengan double ya ini ya presisinya ya. Ketika nanti menggunakan double ini otomatis nanti lebih presisi. Koma-koma di belakangnya nanti lebih banyak. Gitu. Nah, contohnya misalkan penggunaannya seperti ini. Ketika kita
membuat sebuah program yang digunakan untuk menghitung ini ya, jual beli emas ya. Nah, kalau emas itu 0,0 sekian gram itu sudah ada harganya ya. Nggak boleh 0, misalkan ya, misalkan 1,25 gram. 1,25 gram. Nah, itu 0,25 itu sudah ada harganya. Nggak boleh 1,25 dibulatkan jadi satu, nggak boleh, nanti ya teriak-teriak ya yang punya emas gitu. Atau seperti ini misalkan Anda punya IP IPK 3,4,98, kemudian dibulatkan menjadi 3, kan nggak mau. Nah, makanya ada tipe data pecahan yang dia punya presisi yang beda-beda. Tujuannya itu. Oke, nah ini contoh deklarasinya. Ini contoh deklarasinya seperti ini. Berarti ini integer nilai. Berarti dia nanti akan membuat sebuah variabel tipenya integer, namanya yaitu nilai. Sama, ini juga tipenya double, namanya angka. Atau boleh juga seperti ini. Kalau seperti ini berarti kita membuat sebuah variabel A, B, C tipenya float. Boleh seperti ini, tidak harus float A, float B, float C, itu boleh, tapi bisa dipersingkat menjadi seperti ini. Oke. Nah, pemberian nilai sama ya tadi ya, berarti tipe datanya apa, nama variabelnya apa, diikuti dengan sama dengan, kemudian ditambahkan nilainya. Gitu. Oke. Nah, kemudian kita sering ya, biasanya kita ketika kita membuat sebuah variabel, kita butuh mencetaknya atau butuh menampilkannya di layar lah ya, di konsol ya. Nah, di Java itu menggunakan sintak system out print line. Berarti di sini digunakan untuk menampilkan variabel nilai. Kalau ini untuk menampilkan variabel A. Atau juga bisa seperti ini ya. Berarti nilai Anda adalah nanti nilainya berapa. Sama juga seperti ini. Println maksudnya itu adalah nanti dia akan ganti baris atau kursornya nanti akan pindah ke bawah atau enter lah ya. Nilai Anda adalah bla 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 berapa, nanti kursornya dia ada di bawah. Bukan kursornya ada di baris ini. Gitu. Oke, itu mencetak variabel. Nah, kemudian ada namanya casting. Casting bukan, nah kalau casting di sinetron itu berarti digunakan untuk memilih peran ya, aktor atau aktris. Nah, kalau di sini ini itu digunakan untuk ketika kita ingin memberikan nilai dari tipe data primitif ke tipe data primitif yang lainnya. Jadi dari tipe data yang satu ke tipe data yang lainnya. Nah, ini ada dua jenis casting ya. Ada namanya widening dan narrowing casting. Nah, bedanya apa? Kalau widening casting namanya juga wide ya. Namanya juga wide, berarti dia akan melakukan casting atau akan mengubah tipe datanya dari yang kecil ke besar. Nih, di sini kan byte ya. Byte kan dia tadi hanya satu byte, kemudian ke double. Nah, jika seperti ini dia nanti akan otomatis. Maksudnya apa? Ya langsung bisa nggak perlu perlakuan khusus. Nanti kita lihat perlakuan khususnya. Ya, contohnya analoginya seperti ini deh. Ini misalkan ada sebuah sebuah produk minuman mineral yang ukurannya beda-beda ya. Ada yang dia modelnya gelas, ada yang 300 ml, ada yang sekian liter, ada yang 19 liter. Nah, ketika air yang ada di aqua gelas langsung dimasukkan ke dalam botol yang ini, dan seterusnya dari kecil ke besar, airnya tidak akan tumpah ya. Dan dia ya bisa langsung saja, nggak masalah. Nah, analoginya seperti itu. Nanti kita lihat contohnya. Nah, kalau narrowing casting, dia itu manual. Dari tipe datanya yang dia besar menjadi ukurannya yang lebih kecil.
Oke. Nah, contohnya seperti ini, kalau misalkan dia dari yang besar ke kecil, nanti harus ngasih tahu nih tipe data yang sebelumnya, tujuannya nanti apa. Kita lihat. Contohnya misalkan seperti ini. Ini yang otomatis ya. Misalkan kita buat sebuah variabel umur, variabel umur. Nah, kita lakukan casting di sini. Jadi byte ini berubah menjadi double. Ya, kita lihat di sini ya. Byte diubah menjadi double. Kita langsung bisa mengassign atau kita langsung berikan nilainya ke my double umur. Nah, ini secara otomatis bisa dilakukan. Nggak masalah. Karena tadi ya, ketika aqua gelas yang berapa mililiter itu, nah kemudian kalau dimasukkan ke dalam botol, ya otomatis nggak masalah. Gitu. Ini contohnya, umur nanti outputnya ya 9, kemudian ini juga 9. Nah, kemudian ketika yang narrowing casting dari besar ke kecil, misalkan kita punya IPK yang dia nilainya 3,78, kemudian dilakukan. Nah, kalau untuk melakukan narrowing casting atau yang dari penampung besar ke tipe data yang kecil ukurannya, dia harus dikasih seperti ini nih. Harus menggunakan kurung buka tutup, kemudian dia mau di casting menjadi apa. Oke. Nah, kalau berarti yang ini perlu ada perlakuan seperti ini. Nah, kemudian tampilannya di sini IPK-nya tetap 378. Kemudian kalau yang my in ini nanti dia berubah menjadi 3. Dia jadi tidak presisi lagi ya, karena double itu pecahan, sedangkan integer itu dia untuk bilangan bulat. Sehingga nanti dia akan ada presisi yang hilang. Nah, oke. Nah, itu. Nah, kemudian ini ada namanya ASCII ya, atau American Standard Code for Information Interchange. Intinya digunakan untuk melakukan pertukaran data. Nah, biasanya ASCII ini isinya kode-kode yang merepresentasikan sebuah karakter. Nah, ini kalau misalkan kepingin melihat, itu ada di ascitable.com ya, kalau nggak salah itu ada di sana. Itu nanti ada contoh-contohnya. Oke. Nah, contohnya misalkan seperti ini. Ini maksudnya gimana? Di sana nanti ada format untuk desimal. Kan kita tahu ya, format bilangan itu kan tidak hanya yang desimal yang kita gunakan sehari-hari, tetapi ada yang biner, ada yang oktal, heksadesimal, seperti itu. Nah, di sini ini berarti ketika misalkan contohnya ya, misalkan mana ya? Misalkan angka 7 ya, misalkan angka 7. Misalkan angka 7 di sini. Oke, yang gampang itu misalkan gini aja. Nah, misalkan ini kan sebuah angka ini ya, ini adalah angka desimal, ini angka desimal. Nah, sedangkan ini biner. Yang 0101 biner. Berarti ketika nanti angkanya 4, angka 4 ini berarti binernya 0100. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa bisa jadi 0100? Ya, kita tahu agar dia bisa dikonversi ke bilangan desimal, berarti itu nanti 2 pangkat yang ada angka satunya, 2 pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2. Berarti di sini 2 pangkat 2. Ini otomatis 0, ini 0. Yang penting yang ada nilai angka satunya,
Ini yang dihitung berarti 4. Misalkan angka A ya, kita misalkan mau mencari A. A berarti di sini adalah yaitu kita lihat baris dan kolomnya, pertemuan antara baris dan kolomnya. Ini ada 001, kemudian A berarti 100. Oke. Berarti di sini gini. 0 0 0 1 ini ya. Ditambah ini 100 100. Nah, 2 pangkat 2 pangkat 2 pangkat sebentar. Sebentar. Oh, sorry, salah ya. Kebalik. Berarti gini, 100 kemudian 0001 gitu. Nah, 1 ini berarti 2 pangkat 0, 1, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 pangkat 6 itu adalah 64. Kemudian 64 ditambah 1 sehingga 65. Nah, 65 ini ketika nilai ASCII-nya yaitu A. Gitu. Nanti cek di ini ya, cek di ASCII tabel. Nah, ini cara ininya seperti itu. Jadi ininya berapa, kemudian digabungkan dengan yang ada di barisnya, kolom kemudian barisnya. Gitu. Itu untuk konversi bilangan. Oke. Kemudian ada tipe data referensi ya. Tipe data referensi ini berarti tipe data atau non primitif atau tipe data bentukan. Nah, tipe data referensi ini dibuat sesuai dengan kebutuhan kita. Artinya kita yang menentukan, tetapi ya dasarnya dari tipe data primitif. Ya. Nah, biasanya ini non primitif ini diawali dengan huruf besar. Oke. Contohnya gini misalkan contohnya kita punya kebutuhan untuk menampung data mahasiswa ya misalkan. Mahasiswa kan dia punya ini ya, dia punya nama, punya NIM gitu. Nah, mahasiswa itu tipe data referensi. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Kita lihat contohnya misalkan. Ini contoh yang tipe data primitif ya. Nah, tadi ciri khas tipe data referensi ini mempunyai kemampuan menampung banyak nilai. Ini salah satunya. Sedangkan primitif itu satu saja. Kita lihat ya. Ini contoh tipe primitif, dia integer x 9 berarti dia nilainya 9. Atau karakter huruf berarti dia dikasih, ini salah ya, ini harusnya petiknya 1 ini bukan 2. Petiknya 1, kalau 2 itu nanti beda. Ini 1. Nah, tipe data, sedangkan kalau tipe data referensi, kita lihat tipe data referensi contohnya string nilai. Tadi kan cirinya adalah tipe data non primitif diawali dengan huruf besar. Mana huruf besarnya? Ya ini S. String. Berarti string ini dia digunakan untuk menyimpan kata boleh, kalimat juga boleh. Semua yang ada di dalam petik 2 ini bisa disimpan. Nah, dia bisa menampung banyak nilai, yaitu ada 16 nilai.
A itu dihitung 1, K dihitung 1, U dihitung 1, spasi dihitung 1. Ini beda dengan karakter ya. Kalau karakter tadi dia hanya 1, hanya bisa menampung 1. Oke. Atau seperti ini juga boleh. Ini integer. Nah, kalau ini nanti kita ada bahasan khusus ya. Ini namanya array. Ini namanya array. Nanti kita ada bahasan tentang ini. Nah, ini dia bisa menampung banyak nilai. Nah, contohnya tadi misalkan kita ada punya mahasiswa boleh. Berarti tipe datanya mahasiswa boleh. Kan itu sesuai kebutuhan kita. Nanti di dalam mahasiswa itu ada NIM, ada nama, dan seterusnya. Atau tipe data yang lain terserah namanya sesuai kebutuhan. Itu namanya tipe data referensi. Kalau ini yang sering digunakan ya, yang lazim, ada string S-nya besar tapi ada yang kita boleh buat tipe data sesuai suka-suka kita, mahasiswa, pegawai atau apa itu boleh. Oke. Nah, selanjutnya kita belajar tentang ini agak cepat nggak apa-apa ya. Nanti rekan-rekan bisa ngulang lagi. Kemudian oke, sebentar. Oke, ini sudah jam 7.45. Saya izin dulu ya. Saya izin dulu. 15 sampai setengah jam. Ini nanti saya coba share biar nanti rekan-rekan. Nah, baik, kita lanjut lagi ya terkait dengan operator. Di sini tekstualnya adalah operator itu biasanya digunakan dalam menulis suatu pernyataan statement dalam bahasa pemrograman. Nah, operator itu adalah tanda ya kalau dari sini. Kalau di sini itu tanda yang dilakukan untuk melakukan namanya operator. Berarti kan kalau itu tokohnya. Kalau kata kerjanya ya berarti operasi. Di sini berarti operasinya apa? Ya operasinya tentunya nanti aritmatika yang digunakan di sini. Ya, di sini kita lihat kalau operator akan melakukan suatu operasi ya. Berarti kalau operatornya berarti itu tandanya atau simbolnya untuk melakukan operasi tertentu. Nah, di sini operasi-operasi di sini ya, biasanya operasi aritmatika. Di sini bisa penjumlahan, pengurangan, pembagian dan sebagainya, nanti akan banyak lagi. Nah, misalkan ada seperti ini, 3 ditambah 8 tambah dikali 4 plus kemudian kali ini adalah simbol atau tanda untuk melakukan operasi atau melakukan operan. Operannya yang mana? Ya operannya angkanya ini yang akan dilakukan operasi. Gitu. Ya sebenarnya sering melakukan ini tetapi mungkin istilahnya yang belum familiar. Sebenarnya ternyata tanda ini adalah operator toh gitu. Nah, misalkan seperti ini berarti 38 kali 4. Ini hasilnya berapa yuk? Kalau salah awas loh. Hah? Oh tak. Oh, kan. Iya, oke kan. Ini menjebak. Nah, ini hasilnya 35 ya, bukan 15. Ada namanya, nanti ada istilahnya precedence atau ada yang perlu diprioritaskan gitu. Kalau kalau di programming ini bisa langsung seperti ini, tapi kalau kita mungkin agak ambigu. Tapi kalau komputer ini sudah tahu bahwa ini hasilnya 35 bukan 15. Oke, nah ini ada jenis-jenisnya. Nanti yang akan kita gunakan ada aritmatika, increment, decrement, sampai dengan bitwise atau pergeseran bit. Nah, kita lihat yang pertama, standar lah ya. Di sini berarti kalau aritmatika berarti digunakan untuk operasi-operasi aritmatik atau ya
ini ya, kaitannya nanti dengan penjumlahan, kurang, kali, bagi. Nah, ini ada nih. Kemarin kayaknya ada yang menjawab ini. Ini namanya ada operator modulus atau sisa hasil bagi. Gitu. Gampang ya kalau ini ya. Ya standar lah, plus, min, kali, bagi, sama persen. Ini bukan persen. Ini bukan persen tapi ini modulus atau sisa hasil bagi. Nah, contohnya misalkan seperti ini. Ini ada sebuah ini apa tadi? Masih ingatkah? Ini itu apa? Bener. A-nya? A-nya apa ini? Bener. Oke, jangan lupa ini besok saya tanyakan berulang-ulang ini pas praktikum juga. Ini adalah tipe data, kemudian ada variabel, ini sama dengan ini tanda juga. Atau operator nanti kita lihat. Kemudian dia dikasih nilai yaitu 20, dikasih nilai awal. Yang ini sama, dia berarti ada sebuah variabel A, tipe datanya integer. Kalau integer berarti adalah bilangan bulat. Gitu. Oke, yang selanjutnya juga sama. Ini variabelnya cuma beda tapi tipenya sama, nilainya beda 10. Nah, kalau operator aritmatika gimana? Ya seperti ini. A plus B min B bagi B kali B modulus B. Ya, hasilnya kira-kira seperti ini. Standar ya, 10 tambah 20 tambah 10 berapa ya? 30. Kalau dikurangkan ini, modulus ini, kayak gitu. Kenapa A modulus B hasilnya 0? Hah? Karena? Bener ya, karena 20 dibagi 10 ya habis. Maka 0 gitu ya. Ini nanti sering digunakan ini modulus. Ingat-ingat. Baik. Kemudian ada namanya, nah ini nanti butuh penelitian. Ada operator increment dan decrement. Kalau dari maknanya, increment dia berarti digunakan untuk menaikkan, increment, decrement berarti untuk decrease, turun ya, nilainya turun. Nah, contohnya misalkan, nah operator yang digunakan bisa seperti ini untuk menaikkan. Berarti ada tanda plus gitu ya. 2 kali. 2 kali, jangan 3 kali. Min-nya juga sama. Ini increment untuk menaikkan, plus untuk yang ngurangi min. Kemudian cara penggunaannya gimana? Nah, di sini ada 2 jenis dari operator ini, yaitu ada operator yang letaknya di depan variabel. Plus A. A itu kan variabel ya. Nah, ada yang di depan variabel. Nah, berarti kalau seperti ini kalau masih susah ya. Nanti kita lihat contohnya seperti apa. Nah, kalau yang di belakang dia akan menambahkan nilai sebelum operasi dilakukan. Jadi dinaikkan dulu sebelum operasi dilakukan. Nah, kalau yang min juga sama, ada yang dia di belakang, ada yang di depan. Hanya saja intinya kalau dia operator increment decrement-nya dia ada di depan variabel, berarti nanti langsung berefek ke variabelnya. Langsung berefek. Ya. Kalau yang plus nanti sebaliknya tidak berefek. Kita lihat maksudnya apa. Contohnya seperti ini. Kita punya variabel i, tipe integer, kita assign nilainya 1. Kalau ini gampang ya, dia langsung ditampilkan. Nah, kita lihat nih maksudnya, dia kok langsung berefek.
dia ada operator increment yang dia letaknya di depan variabel atau sering disebut istilah post increment juga ada kayak gitu. Nah, ketika ini dieksekusi atau dijalankan, nilainya itu langsung berubah 2. Langsung berubah 2. Ya. Langsung berubah 2. Berarti sekarang posisinya I itu adalah 2 di sini. Ya. Oke. Sudah 2, otomatis 2. Kemudian di sini ada operator increment yang letaknya di belakang variabel. Ini sering salah biasanya yang di sini. Yang di belakang dia itu belum berefek. I-nya masih ditampilkan 2 ya kalau kita lihat ya. Berarti kan belum ada efeknya nih dilakukan operator. Nah, di sini nih. Nah, ini plus plus ini masih belum berefek, masih 2. Ya. Nah, tetapi I-nya itu berapa? I-nya itu sebenarnya 3. Itu kita udah simpen 3. Tapi ketika ditampilkan itu masih 2. Oke. Nah, kemudian ini ada operator decrement yang letaknya ada di depan variabel. Berarti dia langsung efek. 3 dikurang 1. Berarti di sini otomatis nilainya menjadi 2. Langsung berefek juga di sini nih. Ya, pokoknya kalau di depan itu langsung efek, kalau di belakang enggak, gitu aja. Ya, itu yang diingat-ingat. Nah, kemudian ini sekarang posisinya I sudah 2, kemudian dia langsung efek. Kemudian ini ada increment lagi, dia di belakang, kan tidak ngefek langsung ya. Ketika ditampilkan masih 2. Padahal I itu nilai sudah 1, sehingga ketika ditampilkan menjadi 1. Ini nanti sering salah ya, ini sering salah. Biasanya sering salah di sini. Ini tolong diperhatikan. Pokoknya kalau operatornya incrementnya itu ada di depan variabel berarti dia langsung ngefek. Langsung efek itu maksudnya langsung mempengaruhi nilai variabelnya. Gitu. Oke, ini saya selesaikan dulu ya slide-nya, nanti sesi tanyanya nanti dulu deh biar recordnya lebih bagus, nanti tidak saya pause. Oke, itu yang increment decrement. Nah, kemudian ada namanya operator assignment atau memberikan sebuah nilai ke dalam sebuah variabel. Di sini ada beberapa operator yang digunakan, ini ada banyak ini. Sebenarnya ini kombinasi dari kombinasi dari aritmatika tadi. Tetapi karena dia assignment berarti dia menggunakan operator kalau kita sama dengan ya. Nah, ini di sini operator penggunaannya adanya plus sama dengan ya. Nah, penggunaannya adalah operan 1 plus sama dengan operan 2. Artinya operan 1 ditambah operan 2 nanti hasilnya akan ditampung ke dalam variabel ini, operan 1. Ya. Ini langsung ditampung variabel. Nah, penggunaannya bisa seperti ini atau menggunakan seperti ini juga boleh. Sama saja ini, ekuivalen ini. Ini yang cara singkatnya, ini cara panjangnya. Gitu. Berarti dia menjumlahkan langsung ditampung ke dalam variabelnya. Oke. Kalau min juga sama, ini juga sama, modulus juga sama. Nah, ini juga. Nah, ini ada beberapa operator, ada operator dan ini n ya. Ada operator n, ada operator or. Dan ini maksudnya adalah ya di n kan yang salah salah benar maka salah itu salah, benar itu harus benar. Nanti kita lihat contohnya ya. Kemudian ada operator or, kemudian XOR, ada pergeseran bit yang ke kiri, ke kanan, kemudian ada yang shift juga gitu. Itu kita lihat contohnya misalkan. Nah, contohnya misalkan seperti ini. Kita punya
variabel A nilainya 10. Kemudian ketika dikasih operator A plus sama dengan 5 berarti nilainya 11. Atau bisa cara panjangnya adalah A sama dengan A plus 5. Ini sama saja. Ya. A tadi nilainya adalah 10. Kemudian ditambah 5, ditampung, disimpan ke dalam sebuah variabel A. Sehingga ketika ditampilkan nilainya ya 15. Gitu. Oke, yang sini juga sama, ini juga sama, ini juga sama. Dia punya, misalkan yang modulus ya, yang modulus kenapa 0? Berarti E sama dengan E modulus 10. Modulus 5. 10 modulus 5 hasilnya ditampung ke dalam variabel E. Gitu. Oke, ini kalau seperti ini harus mencoba, kalau hanya teori susah. Oke, nah itu contohnya tadi ya. Ini contohnya seperti ini, berarti ini bisa disingkat seperti ini. Ini juga. Silakan yang paling gampang yang mana? Hasilnya karena sama saja. Gitu. Oke. Ini juga. Jangan kebalik ya. Jangan kebalik. Operator aritmatika dulu baru operator assignment. Bukan men sama dengan plus itu bukan, tapi plus sama dengan. Oke. Nah, kemudian ada operator relasi. Operator relasi. Di sini operator relasi ini berarti ada hubungan ya, ada hubungan dari sebuah operan yang nanti hasilnya yaitu nilainya boolean. Ingat boolean nilainya apa aja nih? Benar, true atau false, benar atau salah. Berarti penggunaannya, nah di sini ada lebih dari, kurang dari, dan seterusnya sampai tidak sama dengan. Berarti di sini OP1 itu maksudnya operan. Operan 1 lebih dari operan 2, nanti hasilnya apa? Atau deskripsinya menghasilkan true jika operan 1 lebih besar dari operan 2. Gitu. Jadi relasi hubungan antara antara operan 1 dengan operan 2. Pokoknya hasilnya harus true atau false. Gitu. Karena dia hasilnya yaitu ya boolean tadi. Gitu. Kita lihat ya contohnya. Misalkan, nah ini X, Y, Z standar kita tampilkan, kemudian apakah Y itu 99 sama dengan Z ya. Ini dibandingkan. Benar ya? Benar. 90 sama dengan 99. Maka hasilnya adalah Z sama dengan Z. Atau di sini hasilnya yaitu true. Maka di sini ini akan dijalankan. Ini contohnya. Kalau misalkan dia tidak sama dengan, maka dia yang di sini yang dijalankan. Pokoknya dia hasilnya true atau false. Oke, kemudian yang ini juga, ini ada operator tidak sama dengan atau not. Tanda seru sama dengan. Oke, berarti di sini ketika tidak sama dengan ya nanti akan apakah X itu berapa? 100 tidak sama dengan Y? Ya tidak sama dengan, memang tidak sama dengan, maka X tidak sama dengan. Benar ya? Gitu. Pokoknya hasil dari relasi ini true atau false gitu aja dua itu. Oke. Oke. Nah, kemudian ada namanya operator logika ya. Sebenarnya hampir mirip seperti yang tadi. Nah, operator logika ini
sama dia akan menghasilkan true atau false atau tipe data boolean. Operatornya ini and or not. Dua ya, ini dua ya. N-nya 2, ininya or-nya juga 2. Contohnya misalkan ketika ada X kurang dari 10 dan Y lebih dari 1, hasilnya apa? X-nya 6, 6 kurang dari 10 benar apa salah? Benar ya? Benar. Dan Y 3 lebih dari 1. Benar ya? Maka hasilnya true. N, operator N ini berarti semua logika nilainya harus true. Selain itu false. Gitu. Pokoknya kalau N dia semua harus true. Salah satu false, dua ada false. Oke. Kalau yang OR sebaliknya, kalau OR salah satu true, ini karena nanti bisa banyak ya. X kurang dari 10, N, Y lebih dari 10, Z kurang N sampai panjang itu nggak masalah nanti. Jadi ada panjang N-nya N gitu. Karena kan logika ya, kemungkinan kan yang bisa banyak. Gitu. Nah berarti ini true. Kalau ini salah satu false, salah satu true, udah true. Misalkan ternyata pengecekan di depan itu false. False, pengecekan yang paling belakang true, ya dia true. Gitu. Kalau not itu kebalikannya. Nah, ini di mana? Nah, ini di sini ya. Ini berarti kan nilainya adalah false ya. Apakah X 6 sama dengan 3? False. Tetapi karena itu di not atau balikannya, maka dia hasilnya true. Oke, nah. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, ya jelas ya, kalau seperti ini gampang true. Kalau dia or berarti, nah ini kalau or, kan ini or nih. Ini or dia. Semua yang, nah ini kan or, semua yang dia mengandung true, salah satu aja hasilnya pasti true. Sebaliknya yang ini N, dia menggunakan operator N, salah satu ada yang false, udah pasti false. Karena dia harus true dan true. Nah, itu kira-kira. Nah, kalau ini kebalikannya, kalau negasi, not itu kebalikannya. Oke. Nah, itu tadi. Nah, kemudian ini nih yang perlu berpikir ini. Karena perlu dikonversi dulu. Nah, ada namanya operator bitwise. Operator bitwise ini digunakan untuk melakukan manipulasi bit. Karena di dalam sebuah komputer itu pengalamatannya yang menggunakan bit-bit seperti ini ya. Komputer itu taunya hanya 1, 0. Representasi bilangannya. Jadi ketika nanti ada sebuah bilangan, kita buat angka 5 seperti ini, ya sama dia dideklarasikan ke dalam bentuk biner. 01, 01. Ya. 01, 01. Kalau 7 juga, ini harus dikonversi dari bilangan desimal ke bilangan biner. Ya. Harus dikonversi ke bilangan biner dulu. Oke. Selanjutnya di sini untuk yang ini gimana? Untuk yang OR-nya, untuk yang bitwise OR gimana? Untuk yang bitwise OR berarti setelah kita konversi di sini ya, setelah dikonversi dari bilangan desimal ke biner, kemudian kita OR-kan semua. Maksudnya OR gimana? OR yang kayak tadi ya. Kalau OR di sini berarti semua yang ada nilai satunya berarti 1. Karena OR. Salah satu maka 1.
Contohnya misalkan 11 itu 1, 01 ya 1, 11 apalagi. Nah, 00 baru 0. Kemudian kita desimalkan lagi. Kenapa bisa 7? Ya 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Pokoknya semua nilai yang ada satunya itu nanti pangkatnya main di situ. 2 pangkat 0 itu 1, 2 pangkat 1 itu 2, 2 pangkat 2 itu 4. 4 tambah 2 tambah 1, jadi nilainya 7. Gitu. Ini perlu mikir kalau ini. Karena harus dikonversi dulu. Oke. Nah, kalau N ya kebalikannya ya. Tadi ke N kita sudah tahu ya. Sebenarnya tujuannya untuk apa sih bitwise ini? Nah, bitwise ini biasanya ketika kita melakukan programming di hardware, ini nanti akan digunakan. Kalau di hardware nanti akan digunakan menggunakan ini. Nah, kalau N itu kebalikannya. Pokoknya kalau ada yang 0 itu pasti 0. Semua itu harus satu-satu. Kita lihat ya. Ini masih soal yang sama. 5 dikonversi ke biner dulu. Dikonversi ke biner ya. Caranya gimana konversi biner? Yang paling gampang ya pohon biner. 5 dibagi 2. Sorry. 5 dibagi 2. 5 bagi 2 itu kan sisanya 1 ya. Berarti 1. Kemudian 1 bagi 2 adalah 1 bagi 2 berapa? Kalau 1 dibagi 2 nyisakan berapa? Ada yang tahu? Ya, nyisakan 1. Sebentar saya izin angkat telepon dulu. Halo, Assalamualaikum. Iya, oke. Mosok sih wong wis tak anu kok, wis tak sign. Portale kuwi logine nggo nggonmu dhisik. Kuwi portale ya login nggo nggonamu terus heeh. Engko nang kono kok aneh ya. Sampeyan iki wis tak nganu wis tak coba logout dhisik, logout dhisik. Wis logout urung? Iya. Wis logout tetep wae. Coba nganggo anonymous nganu coba. Ignore it heeh. Loh kok aneh. Hmm, kok aneh sih? Oke. Coba Pak, engko tak anu coba tak cek sih. Si kelas aku soalnya apa? Jam. Eh, yo join Pak nek iso. Aku paling offline nek engko. Yo. Heeh.
ketoke wis ana sing ngirim deh, Bu Mungki ketoke. Bu Mungki ketok ngirim. Engko tak kirim nang Fan jam 10. Ya. Iya, Pak. Iya lah, gawe dhewe-dhewe lah. Heeh. Jira, Jira dadi siji karo nganune apa? Seleke engko ben desain. Tak coba aku lali. Nggak apa setting rule. Heeh, heeh, heeh. Tapi Pak Yopi iso tapi mun ini arep digawe tapi engko tak coba lah ben engko gawe dhewe wae ben ngerti juga carane. Heeh, gampang kok. Iya, iya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Yo aku diskusi dhisik karo Pak Rudi. Lah kowe arep kowe sing melu TV wae apa piye? Hah? Kok dadi nek misal ana wong telu ngono kan yo gayeng toh. Dewe iki kepenak laporane Pak nek melu Teva karena kan wis jalan. Iya, iya. Engko Pak Dika apa sapa engko nek sing saka hub. Oke, oke. Waalaikumsalam. Hmm, oke, tadi sampai mana ya? Oke, yang bitwise ya, yang bitwise N. Yang bitwise N ini kita coba konversi dari eh, dari desimal ke ini ya, ke biner. Nah, salah satu yang bisa digunakan itu menggunakan pohon biner. Pohon biner. Pohon biner berarti dia menggunakan sisa hasil bagi. Berarti di sini 5 dibagi 2 sisa hasilnya berapa? Yaitu di sini 1 ya. 1. 1 kemudian ini di sini untuk duanya untuk 1 dibagi sebentar. Oke, kemudian yang 2 ini dibagi 2 lagi. Dibagi 2 otomatis nanti 0 kan ya? Nanti 0. 2 bagi 2 0. Di sini 1 hasilnya. Sorry. Kok enggak ini ya? 5 bagi 2 nanti dia menghasilkan sisa bagi 1. Hasilnya 2. 2 bagi 2 otomatis nanti hasilnya adalah 1. Tapi kok saya jadi bingung ya ini ya. 5 bagi 2, kemudian dia 1, sisanya hasilnya 2, kemudian 2 bagi 2, nanti dia kan 1 ya, 2 bagi 2 itu 1. 2 bagi 2 itu 1, 2 bagi 2 itu 1, hasilnya itu 0. Saya ulangi lagi deh. 5 bagi 2 itu berarti 0. Kemudian ini lagi kayak gini. Kemudian
2/2. Ada yang bisa membantu? Oh, ini 1 ya harusnya ya. Ini 1. Kemudian 1/2. Kok jadi bingung? 5/2, nah, dia menyisakan 1. Hasilnya itu adalah 2. Kemudian 2/2 itu nanti hasilnya adalah 1. Sisanya 0. Ini 1. Oke. Saya kok lupa ini ya tiba-tiba. Ada yang bisa bantu ini? Ini nanti harusnya di sini hasilnya adalah 0, 1. 2/2 hasilnya sisanya 1, oke. Kemudian dia hasilnya 2. 2/2 ininya akan 0. Jadi di sini kok ini ya yang aneh ininya loh, yang ujungnya ini. Ada yang bisa bantu ini? Untuk yang pohon biner. Oke. Nah, ini tadi ada flowchart, simbol-simbolnya ini yang kita gunakan. Ini biasanya ini sering digunakan ya, karena nanti kalau rekan-rekan ketika membuat sebuah program yang besar, yang dibuat sebaiknya desainnya dulu. Desainnya dulu sebelum nanti diimplementasikan ke dalam sebuah baris perintah atau baris kode. Oke. Nah, ada contoh yang lain nih. Ini penggunaan on-page connector. Tadi kasusnya adalah ketika programnya misalkan terlalu besar atau terlalu panjang, kita bisa membagi ke dalam bagian-bagian tertentu ya. Ini misalkan integer sisi luas, kemudian ada input sisinya. Ini untuk menghitung luas persegi. Integer sisi, integer luas. Nah, karena ini terlalu panjang, ini boleh di-cut. Kita menggunakan konektor, kemudian kita sambung lagi di sini. Luas sama dengan sisi-sisi, tampilkan luas. Gitu. Itu fungsinya on-page connector. Nah, sedangkan kalau untuk off-page, nah ini kalau ini lanjut ke halaman ya. Kalau ini masih halaman yang sama, tapi kalau ini sudah halamannya beda. Ini misalkan seperti ini. Ini akhir halaman, kemudian nanti lanjut ke halaman tertentu. Itu. Nah, di Java sendiri ini ada fungsi ya, ada fungsi yang untuk menampung atau menerima masukan dari keyboard gitu ya. Jadi kadang biar lebih interaktif programnya, biar variabelnya nilainya lebih dinamis, maka nanti minta inputan dari keyboard. Nah, di Java ini butuh namanya ada di dalam sebuah paket Java util, artinya ketika kita mau memanfaatkan scanner, kita harus sertakan ini dulu, import Java util scanner. Kemudian kita deklarasikan scannernya, kita panggil di sini scanner sc sama dengan new scanner. Scanner ini adalah tadi ininya ya. Ininya kita manfaatkan, sc ini sebenarnya variabelnya lah.
Sama aja, ini adalah tipe datanya, scanner itu tipe datanya, SC itu variabelnya, sama dengan new scanner system in. Ini sementara sintaknya atau aturan penulisan programnya ikuti saja seperti ini. Yang SC ini karena dia variabel, dia boleh nama-nama yang lain, nggak harus SC, bisa diganti. Nah, di sini karena nanti ketika kita menginputkan ada beberapa tipe data yang bisa digunakan, yang bisa ditampung. Berarti misalkan di sini untuk input bilangan bulat berarti menggunakan neckline. Maksudnya gimana? Ya berarti SC titik neckline. Neck in berarti nanti bilangan bulat. Kalau neck float ini berarti SC titik neck float. Berarti bilangan pecahan, neckline itu untuk string atau teks. Gitu. Nah, sedangkan ketika kita ingin menampilkan, tadi untuk menampilkan ya, outputnya, ini menggunakan sistem out print. Sistem out print berarti dia kursornya itu akan tetap di baris itu. Ini misalkan kursor di sini. Ini kursornya ya. Nah, sementara yang print line di sini nanti dia akan ganti kursor di bawahnya, ganti baris. Gitu. Nah, ini contohnya ketika kita ingin menampilkan variabel panjang berarti sistem print line panjang. Nanti kursor nilainya tampil, kursornya ganti di bawah. Panjang segi 4 sama ya, panjang segi 4, panjangnya berapa? Nanti dia akan ke bawah. Nah, untuk menambahkan, untuk menyambung string ini biasanya menggunakan operator ini plus penambahan. Oke, kita itu sampai jam berapa ya? Jam 10.30 ya? 10.30, oke. Siapa? Oke, mungkin nanti ya mungkin nanti rapat dengan saya nih. Oke, silakan jika ada yang ditanyakan.